Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uren-uren ilmiah tinggi tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta. Bertempat di kampus 1 Taklim Ma'rifat, Gresik, Balong Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah agama adalah hubunganmu dengan Tuhan. Tapi kok kenapa nggak ada yang bisa menerangkan caranya? Aneh ya. Inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi, yaitu manusia tidak lagi bisa nyambung akan ibadahnya. Sholatnya nggak nyambung, dapat neraka well. Ngajinya nggak nyambung, dapatnya neraka jahanam. Puasa nggak nyambung, hanya dapat lapar dan haus. Nggak ada hubungan dengan Tuhan. Teorinya pinter-pinter, tapi mereka yang ceramah imannya nggak sampai kerongkongan, cuman di mulut. Jumlahnya banyak, tapi nggak ada prinsip, nggak ada pegangan, seperti buih di lautan. Mereka mengaku Islam, tapi Islamnya bagaikan anak panah yang melesat daripada busurnya. Islam tapi sudah nggak Islam lagi, ya itu aja. Jadi bagaikan anak panah yang melesat daripada busurnya. Sholatnya bagus-bagus, tapi sholatnya menjadi petaka baginya. Membaca Qur'annya di mana-mana dan fase-fase itu, tapi Qur'an tidak menjadi petunjuk baginya, bahkan petaka baginya. Itu gambaran-gambaran yang telah diingatkan Nabi akan gambaran akhir zaman. Dan itu semua terjadi saat ini, di mana sudah nggak ada lagi yang bisa menerangkan bahwa wajib ada Rasulun min anfusikum, ada Rasul di setiap zaman. Hanya saja nggak disebut Rasul, nggak disebut Nabi. Fungsinya Rasul, fungsinya utusan. Ya, orang beragama menjadi versi-versi, kemudian interpretasi. Kan karena satu masalahnya. Kenapa? Karena dia tidak ketemu sang pembawa utusan tadi, atau utusan yang membawa wasilah itu tadi. Padahal di dalam Qur'annya ada enggak? Ada. Rasulun min anfusikum. Rasul di antara kaummu sendiri, di zamanmu sendiri, bukan kaum dahulu, bukan kaum monyet, bukan zaman dahulu. Inilah rusaknya Islam, rusaknya agama, karena telah kehilangan metodologinya dan kehilangan cara untuk bisa berhubung, tersambung akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cek ya, di mana-mana orang pinter-pinteran, ngajinya fasih-fasih. Nah, kalau bahas Quran, ada asbabun nuzul, membaca kitab ada makhraj, ada macam-macam itu, nahwu, ada sorof. Nggak perlu pakai gitu-gituan, itulah kelirumu. Nabi Muhammad kecil ya, Muhammad bin Abdullah, nggak belajar pakai begitu-begituan. Itulah propaganda Wahabi yang akhirnya orang terdogma dengan agama yang hanya terlintas dalam bayangan kasat mata pandangan panca inderamu saja. Tuhanmu ada di Malik Yaumiddin, nggak mungkin terjangkau oleh akalmu, goblok. Tuhanmu ada di Malik Yaumiddin, nggak mungkin terjangkau dengan ibadahmu, dengan cara akalmu, dengan cara jasmanimu, dengan cara lahiriahmu, dengan panca inderamu, gak mungkin nyambung. Nah, hubungan itulah yang telah hilang. Apakah mereka pinter-pinter agama? Oh, pinter-pinter. Tengok di YouTube itu, di Google, banyak tuh ulama, ustadz, gus-gus, kiai-kiai ceramah ngetuprus masalah agama. Pinter-pinter. Saya pun sempat kagum itu. Kok ada ya monyet kok bisa kayak gitu pinternya? Kok monyet? Apa orangutan? Orangutan kok bener kayak gitunya? Ya? Orangutan itu artinya apa?
orang tapi masih di dalam hutan. Bukan golongan manusia mereka. Makanya saya heran, kok ada ya monyet seperti orang kok pintar ceramah kayak gitu ya. Ya itulah ya gambaran akhir zaman. Mereka ceramah tapi iman nggak sampai kerongkongan. Ditanya iman itu apa? Mana ngerti dia coba? Goblok, iman itu apa? Gak ngerti. Dikira iman itu keyakinan, dikira iman itu kepercayaan. Itulah kasusnya Badui saat menghadap Rasulullah Muhammad. Ya Rasulullah Muhammad, saksikanlah aku beriman kepadamu. Apa jawab Nabi? Belum. Kau belum beriman. Kau masih berserah diri dan iman belum masuk dalam dirimu. Itu yakin, itu percaya, itu melihat jarak dekat. Di zamannya sendiri, di depan mata kepala sendiri. Gak laku kata Nabi. Apalagi kau di zaman ini bodoh-bodoh setengah mati. Ngaku beriman, ngaku Islam. Tapi ternyata iman belum masuk dalam dirimu. Nah, jadi yang paling prinsip agama itu hubungan dengan Tuhan. Kalau agama tidak ada hubungan dengan Tuhan, namanya kursus kepribadian. Ya, semacam Islam menjadi semacam kedudukannya sama dengan John Robert Power gitu loh ya. Kalau Islammu nggak pakai hubungan dengan Tuhan, nggak pakai Rasul, nggak pakai metodologi, nggak pakai cara untuk bisa nyambungkan ibadahmu, itu namanya kursus kepribadian. Kamu diajari sopan santun. Kursus kepribadian diajari sopan santun nggak? Diajari. Ada senyum, salam, sapa, betul nggak? Kemudian pakai baju pun diajari, betul nggak? Kemudian cara senyum diajari nggak? Cara makan diajari. Cara berdiri diajari. Cara ngomong diajari. Semua diajari. Etika kepribadian duniawi. Tapi nggak ada hubungan dengan Tuhan. Ya, itu namanya kursus kepribadian. Nah, nampaknya kalau agama Islam dulu, di zaman Rasul diajari agama Islam samawi, turun dari langit. Makanya ada Rasulnya, ada sistemiknya, ada metodologinya. Agama itu ma'rifatullah. Nah sekarang di zaman ini, boro-boro makrifat, ya. Orang pelongo-pelongo tapi membahas teorinya pinter-pinter, itu sudah kamuflase fata morgana itu. Agama menjadi sebatas agama ardi. Agama olah akal, keyakinan, kepercayaan, tapi tidak ada hubungan dengan Tuhan. Itu namanya agama kursus kepribadian. Marah. Oh. Karena ini ada data, ada analisa, ada uji materi ya. Nah itulah bedanya Islam zaman yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Beda dengan Islam sekarang yang kaleng-kaleng ini. Hampir semua orang beragama Islam tapi tidak kenal Tuhan. Ditanya Tuhannya, kau kenal apa dengan Tuhanmu? Ternyata masih sebatas nama saja dia. Jadi itulah yang hilang ya. Dan parahnya lagi, ulama-ulama itu tetap mabok, gak ngerti dia. Ceramahnya tetap dengan percaya diri, bodohnya minta ampun. Dikira agamanya sebatas akal, pengetahuan, teori, bacaan, mudzakarah, diskusi, tanya jawab. Alah, keliru. Agama itu ya diawali dengan cara untuk terhubung dengan Tuhan, ya. Begitu terhubung nyambung dengan Tuhan, barulah bisa mengerjakan amal ibadah yang lain. Sebelum sholat, Nabi Muhammad belajar cara itu dulu. Terhubung nyambung dulu dengan Tuhan. Mi'raj, baru kemudian sholat, kan gitu. Jadi hubungan itu dulu. Itulah yang mesti lewat Rasul min anfusikum. Jika nggak lewat flow-nya, sistemnya, metodologinya, pasti agamamu akan awur-awuran. Karena apa? Tidak terarah. Gak jelas. Ujungnya kamu mana ngerti? Katanya itu kau yakini Tuhan. Abang, dimatikan ya. Kasih minyak ya. Terus sama itu masukkan ya. Kasih minyak yang banyak ya. Nah, jadi demikian ya. Sekarang ini orang sudah nggak tahu lagi cara untuk terhubung nyambung dengan Allah Ta'ala. Saya tanya jujur aja jawaban. Dapat apa dari sholatnya jungkrak-jungkruk itu tadi? Tunggang dapat apa? Ngajimu dapat apa? Ngajimu itu. Zikirmu dapat apa? Zikirmu.
Alah goblok itu mata akhir zaman goblok itu ya. Kita keplak indahnya ya. Nah, padahal sudah diingatkan Allah ya lewat surat Al-Maun. Celakalah orang yang lalai dalam sholatnya. Dalam sholatnya ya, bukan lalai sholat. Orang sholat tapi lalai, gak nyambung, gak connect. Dapatnya neraka well. Itu Tuhan sendiri yang ingatkan. Gak mungkin akan terjadi kalau nggak mungkin diingatkan Tuhan kalau ini akan bakal terjadi di zaman sekarang ini. Ketika orang tidak mengerti metodologinya, tidak mengakui Rasul, sudah habis agamamu, habis. Syahadatmu saja mesti berserta dengan Rasul. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mana kau pernah bersaksi akan Allah? Wujudnya Allah saja kau gak ngerti, betul gak? Apalagi akan Rasulullah di zamanmu sendiri kau nggak kenal. Bolak-balik kamu sampaikan Rasul min anfusikum adalah gurunya Mr. TM. Kami nggak mungkin bisa mengkritik demikian ilmiah kalau tidak beserta keilmiahan itu. Kita nggak ada power kalau tidak beserta dengan pengalaman empirisnya. Itu logika. Jadi orang ketika beragama tidak lewat jalurnya, tidak tahu alat bagaimana harus ke sana, sudah. Orang ya, manusia yang diciptakan itu mesti adalah untuk beribadah dan menyembah. Kamu nggak tahu lagi tujuanmu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Illa loh ya. Kecuali berarti hanya. Jadi manusia diciptakan itu bukan untuk berkembang biak, bukan. Bukan untuk menumpuk harta, bukan. Bukan untuk mengejar bisnis, bukan. Illa liya'budun. Berabdi, menyembah dan beribadah. Itu saja. Berarti tujuanmu adalah untuk pulang ke hadirat Tuhanmu. Nah tujuanmu kau nggak ngerti. Tujuanmu kan misalkan ya, kamu kalau mau ke Jakarta, nggak tahu tujuannya kemana, kamu jadi gelandangan, betul apa enggak? Betul apa enggak ini? Orang hidup nggak tahu tujuannya, gelandangan gak dia? Oh gelandangan, gelandangan busuk, goblok lagi. Nah, tapi ketika kau tahu tujuanmu ke Jakarta, oh alamatnya ke sini, maka kau baru kemudian mencari jalannya, betul nggak? Oh ini Surabaya Utara, Sunter ini, maka saya menentukan saya harus naik bis yang ke arah Jakarta Utara, betul ya? Nah, berarti ketika kita tahu tujuan, kita membreakdown jalannya, kemudian kendaraannya, betul nggak? Kemudian aku harus bagaimana? Itu gambaran logika sederhana. Nah, kalau manusia diciptakan, tujuannya pun nggak ngerti, kamu ibarat gelandangan di dunia ini, betul nggak? Hidupmu hanya bangun dari tidur, melek, mandi, sarapan, sholat jungkrak-jungkruk, kerja, kemudian bermuter-muter akhirnya tidur lagi. Berulang-ulang kau hadapi kehidupanmu itu. Berulang-ulang tanpa tahu maknanya. Kamu ibarat gelandangan di dunia ini. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi seperti Mbah Surip. Ya. Bangun tidur, tidur lagi. Ya itu kayak Mbah Surip, lagunya Mbah Surip. Bukan kayak Mbah Suripnya ya, kayak lagunya Mbah Surip. Itu banyak itu zombie-zombie itu. Orang yang nggak bisa zikir, yang nggak bisa nyambung. Kata Nabi apa? Ibarat mayat hidup. Betul apa enggak? Ibarat bangkai berjalan. Orang yang nggak zikir, nggak nyambung sama Allah, ibarat zombie. Ya apa enggak? Mereka gelandangan. Itulah kau semua itu. Kau oleh ketipu oleh ulama-ulama, ustadz kiai goblok-goblok itu. Yang nyekoi kamu dengan cerita indah-indah, PHP, dogma fiktif, agama-agama teori, nggak pernah kau bisa buktikan prakteknya. Kau dibodohkan lewat sistem mereka itu. Oh, kalau saya nggak mau tahu, asal dia cerita teori, oh busuk dia. Ketika dia praktek itu baru asli. Nah, orang cerita teori mana mau kita? Teori gampang, ambil di buku, ambil comot, Google, YouTube, oh tahu. Masa ulama diajari Google? Jadi sekarang ya, 3 pilar yang hilang.
Saya udah nggak mau ya mendengar kajiannya ulama goblok-goblok itu, mana mau. Walaupun disebut buya kayak kiai kayak ustadz atau gus kayak, alah, selama dia tidak bisa menerangkan cara terhubung dengan Allah Ta'ala, bullshit. Walaupun kau dibungkus adab yang bagus, bisa jadi adalah dari kursus kepribadian. Kalimat yang indah bisa dari belajar sastra, betul nggak? Kalimat setiap nggak perlu bagus, nggak perlu indah. Apa adanya pasti cari orang, betul nggak? Karena kami tidak beragama lipstick, bukan lip sync. Pedas harus kami sampaikan pedas, pahit harus disampaikan pahit. Percuma kami sampaikan manis-manis tapi tidak membuat obat atau membuat suatu perubahan di zaman ini. Jadi demikian ya. Cek keilmiahan kalimat-kalimat kami, logika, nalar, dan data pembanding, dan juga dalil ya. Apakah betul ulama ustadz kiai di zaman ini banyak ulama-ulama goblok-goblok yang hanya menyampaikan teori, tapi tidak pernah bisa menerangkan cara prakteknya. Untuk praktek butuh metodologi. Kalau mereka yang berani keluar kandang untuk menerangkan metodologi yang waris mutlak, saya akui jempol. Tapi kalau mereka cuma teori surga neraka halal haram, padilah, pahala, itu anak kecil kelas 1 SD sudah tahu, betul nggak? Nah, demikianlah gambaran zaman ini. Umatnya bodoh-bodoh, Islam nggak ngerti Islamnya. Ditanya syahadat, bisa syahadat nggak mereka? Bisa syahadat bunyinya tok. Tapi apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Bisa nggak? Tidak bisa. Nggak ada yang kau saksikan, ya. Kau cuma bersaksi tapi cerita tok, lip sync tok. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Iya apa tak? Iya apa enggak? Enggak. Aku bersaksi akan Rasulullah di zamanmu sendiri. Iya apa enggak? Gak ilmiah, sama sekali gak ilmiah. Demikian ya. Ini tamparan keras ya buat ulama goblok-goblok, kiai ustadz gus yang goblok-goblok. Walaupun kau keramat, kau pintar, kau ahli ibadah, tetap goblok ya. Jika kau ahli agama beneran, kau menerangkan tentang cara atau teknik atau adaptasi menuju ma'rifatullah. Karena agama, kata Nabi, awaluddin ma'rifatullah ya, bukan teori. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.